Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen dan dengan subtopik adalah kode genetik. Dan lebih spesifik lagi, kita akan membahas 9 sifat kode genetik. Yang pertama, sifat yang pertama dari kode genetik. Kode genetik terdiri dari sekuen nukleotida dalam DNA atau RNA. Jadi sekuen nukleotida. Kita tahu bahwa DNA dan RNA tersusun dari banyak nukleotida atau polinukleotida. Nah, nukleotida itu tersusun dari gula, basa, fosfat. Gula dan fosfat itu sama semuanya. Dan nukleotida satu dengan nukleotida lainnya hanya dibedakan berdasarkan basa-basanya. Dan basa itu ada 4 macam. Pada DNA itu ada A, G, C dengan T, sedangkan pada RNA A, G, C atau U. Jadi bedanya basa pada DNA dan RNA adalah U dan T. Jadi U itu urasil pada RNA, T timin dalam DNA. Jadi kode genetik terdiri dari 4 basa nukleotida dalam DNA atau RNA. Itu sifat yang pertama. Sifat kode genetik yang kedua, kode triplet. Jadi ada 4 basa dan kodenya adalah triplet. Jadi setiap asam amino disandi oleh 3 nukleotida berturut-turut yang disebut dengan kodon. Jadi kalau kita bicara kodon, kita bicara kode genetik yang ada pada mRNA. Jadi kodon itu akan menyandi asam amino. Dan setiap asam amino disandi oleh 3 nukleotida berturut-turut yang disebut kodon. Misalnya, fenilalanin itu kodenya adalah atau kodonnya adalah UUU. Sedangkan leusin UUA. Jadi ada 4 basa dan kodenya triplet. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah yang ketiga adalah degenerasi. Nah, degenerasi ini artinya asam amino bisa dikode oleh lebih dari 1 kodon. Jadi kata degenerasi kadang-kadang menyesatkan atau bisa disalahartikan karena degenerasi di sini artinya bukan rusak, tapi ada kelebihan kodon dibandingkan dengan jumlah asam amino. Jadi ada lebih banyak kodon daripada asam aminonya. Oleh karena itu, asam amino bisa dikode oleh lebih dari 1 kodon. Sifat yang pertama sebelumnya kita sudah lihat, ada 4 basa, kemudian kodenya triplet. Nah, sekarang 4 basa dengan kode triplet itu akan bisa menjadi kombinasi 4 pangkat 3. Jadi kalau dikombinasikan, 4 pangkat 3 sama dengan 64 kodon. Nah, kenapa kodenya triplet? Sekarang kalau misalnya kodenya cuma 1, ada 4 basa, maka hanya akan ada 4 kodon. Kalau kodenya duplet atau 2 basa, maka 4 basa pangkat 2 itu cuma 8, sementara asam aminonya ada 20, jadi kurang. Jadi yang masuk akal adalah 4 basa dengan kode triplet, jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64 kodon. Dari 64 kodon ini, 61 kodon atau yang disebut sebagai sense kodon itu hanya menyandi 20 asam amino. Jadi hanya 61 kodon itu yang menyandi 20 asam amino. Sisanya yang 3 itu adalah kodon terminasi. Kata degenerasi ini sebetulnya dimunculkan oleh Francis Crick. Masih ingat Francis Crick adalah salah satu dari 2 tokoh yang menggagaskan double helix ya.
Jadi DNA itu double helix dengan struktur 3 dimensi. Itu salah satu penggagasnya adalah Francis Crick dengan Watson. Nah, ini Francis Crick ini juga menggagaskan di sini istilah degenerasi. Karena Francis Crick adalah seorang ahli fisika, jadi dia meminjam kata itu, istilah itu dari fisika kuantum. Jadi fisika kuantum di mana ada kondisi yang bermacam-macam. Jadi ada kondisi fisik yang bermacam-macam, tapi artinya sama. Nah, jadi kondisi fisiknya macam-macam, tapi artinya sama. Dalam hal ini, di sini, degenerasi artinya ada lebih dari satu kodon menyandi asam amino yang sama. Kemudian dari degenerasi itu, dari istilah degenerasi itu, muncul istilah lagi yang namanya kodon sinonim. Jadi beberapa kodon sinonim menyandi asam amino yang sama. Jadi kodenya berbeda-beda, tapi menyandi asam amino yang sama. Maka kita sebut sebagai kodon sinonim. Misalnya, UUU dan UUC itu menyandi fenil. Jadi UUU dan UUC itu kodenya berbeda, tapi sinonim karena menyandi asam amino yang sama, yaitu fenilalanin. Itu kurang ya, fenil maksudnya fenilalanin. Kemudian ada 6 kodon, misalnya di sini UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG itu menyandi leusin. Jadi ada banyak kodon yang berbeda tetapi menyandi asam amino yang sama. Dari kodon-kodon yang ada, dari 64 itu hanya triptofan dan metionin yang dikode oleh kodon tunggal. Jadi triptofan dan metionin adalah suatu asam amino yang dikode oleh kodon tunggal. Kemudian sifat kode genetik yang keempat adalah yang kita sebut isoaccepting tRNA. Ya, ini beberapa tRNA dengan antikodon yang berbeda menerima asam amino yang sama. Jadi isoaccepting, accept itu kan artinya menerima, iso itu sama. Jadi tRNA yang menerima, maksudnya yang sama di sini adalah asam amino yang sama. Jadi mirip dengan tadi ya. Cuma sekarang kita melihatnya di tRNA-nya. Jadi beberapa tRNA dengan antikodon yang berbeda menerima asam amino yang sama. Kalau kita bicara kodon, kita bicara kode yang ada pada mRNA. Kalau kita bicara antikodon, kita bicara pasangan basa komplemennya dari kodon yang ada pada tRNA. Nah, kita lihat jumlah tRNA itu ada 30 sampai 50. Sementara asam amino hanya 20. Jadi ada lebih banyak tRNA daripada asam amino. Oleh karena itu, nah dengan sifat isoaccepting tRNA ini, jadi ada beberapa tRNA dengan antikodon yang berbeda menerima asam amino yang sama atau menerima atau membawa asam amino yang sama. Jadi kalau sebelumnya kita bahas ada lebih banyak kodon daripada asam amino 20, kodonnya ada 64, yang 3 diantaranya adalah kodon stop. Nah, kemudian antikodon juga lebih banyak daripada asam amino. Antikodon ada 30 sampai 50, asam amino 20. Nah, sekarang kodon dan antikodon, kita lihat lebih banyak kodon daripada antikodon. Banyak kodon sinonim berbeda hanya pada posisi basa ketiga dari kodon.
Nah, kita lihat di sini. Nah, pengertian atau istilah bahasa ketiga dari kodon ini. Nah, ini penting, ini nanti akan kita bahas lagi. Nah, kita lihat contohnya. Alanin. Alanin itu disandi oleh atau dikode oleh 3 kodon. GCU, GCC, GCA, GCG. Kita lihat bahasa pertama dan kedua itu sama semua, tapi hanya berbeda pada bahasa yang ketiga. Jadi posisi bahasa ketiga dari kodon. Ingat ya, bahasa ketiga dari kodon, bukan dari antikodon. Nah, itu lebih fleksibel. Jadi pasangan kodon dan antikodon itu pasangan bahasanya mengikuti aturan Watson dan Crick ya. Jadi A, T, G, C. Jadi sangat ketat di posisi bahasa yang pertama dan kedua dari kodon. Tapi pada bahasa yang ketiga itu posisinya lebih fleksibel seperti akan kita bahas berikut ini. Jadi Francis Crick pada tahun 1966, sekali lagi Francis Crick adalah salah satu penggagas struktur 3 dimensi double helix DNA ya, DNA double helix atau unti ganda itu. Francis Crick mengembangkan hipotesis wobble. Jadi wobble ini yang sudah kita sebutkan sebelumnya, belum kita sebutkan tapi sebelumnya, maksudnya bahasa ketiga dari kodon itu fleksibel. Nah, ini yang kita sebut sebagai wobble. Jadi posisi bahasa ketiga kodon itu sifatnya fleksibel. Artinya pasangan bahasanya tidak terlalu mengikuti pasangan bahasa sesuai dengan prinsip Watson dan Crick. Jadi lebih fleksibel. Antikodon pada satu tipe tRNA berpasangan dengan lebih dari satu tipe kodon pada mRNA. Jadi antikodon, ingat antikodon itu pada tRNA, kodon pada mRNA. Jadi antikodon akan berpasangan dengan kodon. Nah, antikodon pada satu tipe tRNA berpasangan dengan lebih dari satu tipe kodon pada mRNA. Kenapa lebih? Kita lihat tadi sebelumnya bahwa jumlah kodon itu lebih banyak daripada antikodon. Antikodon 30-50, kodon itu 64 ya, termasuk 3 kodon stop. Nah, sekarang kita lihat aturan dari wobble. Aturan dari wobble. Nah, kita lihat di sini ada antikodon, ada kodon. Ingat, antikodon itu kita bicara tRNA, kodon kita bicara mRNA. Kodon dan antikodon itu perpasangannya mengikuti aturan Watson dan Crick. Jadi kalau kodon itu 53, pasangannya antikodonnya adalah 35. Nah, aturan dari wobble, nah X dan Y di sini itu adalah mewakili bahasa-bahasa pasangan bahasa ya. X dan Y itu mewakili pasangan bahasa ATGC, AT atau GC gitu ya. Nah, perhatikan kodonnya ya. Sekarang kita lihat gambar yang di atas dulu. Perhatikan kodonnya arah 53. Jadi urutan bahasa pertama, kedua, dan ketiga itu diurutkannya dari arah polarisasinya. Jadi arahnya 53. Jadi Y itu bahasa pertama, X bahasa kedua, G itu bahasa ketiga. Jadi bahasa ketiga dari kodon di gambar atas ini adalah G, itu berpasangan dengan bahasa pertama dari antikodon. Ya, karena antikodon juga arahnya polaritasnya berbeda, jadi arah bacanya tetap 53. Jadi kok bahasa pada kodon ketiga dari kodon, bahasa ketiga dari kodon berpasangan dengan bahasa pertama dari antikodon. Kalau bahasa ketiga dari kodon itu G, maka pasangan antikodonnya C. Nah, itu aturan wobble yang pertama. Jadi ini masih sesuai dengan Watson dan Crick karena G pasangannya dengan C. Jadi bahasa ketiga kodon G pasangannya C.
masih sesuai dengan Watson-Crick. Nah, sekarang kita lihat berikutnya yang di bawah. Jika bahasa ketiga dari kodon itu U, maka pasangan bahasa pertama dari antikodonnya adalah G. Nah, ini sudah fleksibel. Karena U itu kan pada mRNA itu kan sama dengan pada kalau DNA itu T. Harusnya berpasangan dengan A, tapi U bisa berpasangan dengan G. Jadi tidak mengikuti aturan Watson dan Crick. Jadi yang strict dengan aturan Watson-Crick hanya bahasa pertama dan kedua dari kodon. Bahasa yang ketiga tidak strict. Jadi U bisa berpasangan dengan G. Demikian juga kalau kodon yang bahasa ketiga dari kodon C masih normal, pasangannya tetap G. Jadi di gambar yang bawah itu bisa U, bisa C berpasangan dengan G. Kemudian kita lihat aturan Wobble berikutnya. Jika bahasa ketiga dari kodon itu adalah U, ini pasangannya bisa A. Ya, pasangannya bisa A. Jadi masih sesuai ya. Karena U itu kan kalau pada DNA T dengan A. Jadi masih sesuai aturan Watson-Crick. Nah, sekarang di bawah, jika bahasa ketiga dari kodon itu A atau G, pasangannya adalah U. Jadi kalau kodonnya bahasa ketiga dari kodon A masih sesuai, tapi kalau G itu sudah tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Jadi fleksibel. Nah, kemudian aturan berikutnya, aturan Wobble berikutnya, jika bahasa ketiga dari kodon itu A, U, atau C, jadi A, U, atau C, itu bisa berpasangan dengan I. Nah, I ini juga tidak ada dalam bahasa pada mRNA yang sudah kita bahas di depan tadi yang pertama. Itu kan dalam bahasa itu kan ada A, C, G, T pada DNA, U pada RNA. Nah, ini ada I. Berarti ada bahasa yang lain lagi yang tidak standar yang ada pada antikodon yang namanya I atau inosin. Jadi ini bisa berpasangan dengan A, U, atau C. Kemudian sifat dari kode genetik yang kelima, kode biasanya tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih atau tidak overlap. Setiap nukleotida dalam sekuen mRNA merupakan kerangka baca tunggal. Jadi kode tidak tumpang tindih, setiap nukleotida dalam sekuen mRNA merupakan kerangka baca tunggal. Misalnya sekuen nukleotidanya adalah A, U, A, C, G, A, G, U, C. Jadi kode yang umum yang tidak tumpang tindih dibacanya per 3 bahasa. Jadi kode triplet 3 bahasa, yaitu AUA, CGA, GUC. Nah, itu yang normal, yang umum adalah tidak tumpang tindih. Tapi kode yang tidak umum, ini biasanya pada virus atau organisme yang, ya virus yang memang genomnya kecil, sehingga untuk efisiensi beberapa virus, tidak semuanya, beberapa virus yang karena genomnya kecil, jadi untuk efisiensi kodenya dibaca dengan tumpang tindih. Artinya pada bahasa pertama, pembacaan yang pertama mulai dari bahasa yang pertama yaitu AUA dan seterusnya, AUA, CGA, GUC dan seterusnya. Dan sekuen itu juga bisa dibaca dengan pembacaan yang kedua, dimulai dari bahasa yang kedua, UAC, GAG, dan seterusnya. Dan yang ketiga, mulai dari bahasa yang ketiga, ACG, AGU, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa dari sekuen yang sama, bisa dihasilkan polipeptida yang berbeda-beda untuk efisiensi. Sekali lagi, kode yang tumpang tindih atau overlap hanya pada beberapa virus yang genomnya kecil untuk efisiensinya. Secara umum,
sifat kode genetik adalah tidak tumpang tindih atau tidak overlap. Kemudian sifat kode genetik yang keenam, kerangka baca diawali dengan kodon inisiasi. Jadi untuk mengetahui ini mulainya dari mana, mulai dibacanya dari mana bahasa-bahasa itu, ada kodon inisiasi yang biasanya adalah AUG. AUG ini menjadi metionin yang telah dimodifikasi, yaitu N-formyl metionin. Jadi metionin yang berfungsi sebagai kodon inisiasi itu adalah metionin yang sudah dimodifikasi atau mengalami formulasi atau penambahan gugus formil sehingga namanya N-formyl metionin. Soalnya nanti ada AUG tapi yang bukan untuk inisiasi. Jadi sekali lagi yang untuk inisiasi adalah metionin yang telah dimodifikasi, N-formyl metionin. Nah, setelah selesai sintesis polipeptida, biasanya gugus formil ini akan dibuang. Gugus formilnya saja, atau kadang-kadang juga sekalian dengan asam amino yang membawa gugus formil itu, sekalian dibuang. Itu bisa seperti itu. Kodon AUG. Kalau tadi kodon AUG itu yang berada di awal atau sebagai kodon inisiasi, itu mengalami formulasi, mengandung gugus formil. Nah, jika ada kodon AUG yang letaknya di tengah gen, itu biasanya itu tidak mengandung gugus formil atau tidak mengalami formulasi, tidak ada penambahan gugus formil. Umumnya seperti itu. Nah, perkecualian pada arkaya, ini arkaya merupakan transisi dari prokariot dan eukariot. Nah, ini AUG ini menjadi metionin yang tidak mengandung gugus formil baik pada posisi awal maupun internal. Jadi ini perkecualian ya, tidak dibedakan di sebagai inisiasi maupun ada di tengah, itu sama-sama tidak mengandung gugus formil. Kemudian sifat yang ketujuh dari kode genetik, yaitu ketika kerangka baca telah ditentukan. Tadi sebelumnya kita bahas kerangka baca telah ditentukan, yang tidak overlap itu yang umum. Nah, kemudian kodon dibaca sebagai kelompok 3 nukleotida yang berurutan, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi sekali lagi, kerangka baca itu ditentukan, mulainya dari mana. Nah, kemudian kodon atau kode 3 basa atau triplet itu dibaca sebagai 3 nukleotida yang berurutan. Kemudian sifat kode genetik yang ke-8, setiap satu dari 3 kodon terminasi, jadi kodon terminasi itu UAA, UAG, dan UGA, itu dapat memberi sinyal akhir dari sintesis polipeptida. Jadi sesuai dengan namanya, kodon terminasi, terminal, berarti sudah akhir. Ini menandai akhir dari sintesis polipeptida. Jadi menggabungkan asam amino satu dengan asam amino lain, digabung-gabung menjadi polipeptida. Kenapa namanya polipeptida? Karena asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan dengan ikatan peptida, sehingga namanya polipeptida. Nah, pada kodon terminasi ini tidak ada asam amino yang dikode. Jadi tidak ada asam amino yang dikode oleh kodon terminasi. Artinya sinyal akhir. Jadi sudah berakhir sintesis polipeptida. Kemudian yang ke-9, jadi sifat kode genetik yang ke-9, ini sifatnya, kode genetik sifatnya adalah universal, artinya umum, berlaku untuk semua organisme. Umumnya,
umumnya adalah universal, tapi dengan sedikit perkecualian. Jadi perkecualian yang sedikit itu biasanya kebanyakan di kodon terminasi. Ya, kodon terminasi kadang-kadang ada beberapa perkecualian dan juga beberapa sense kodon atau kodon yang menjadi asam amino itu ada penggantian fungsi. Jadi satu menggantikan yang lainnya, dan juga perkecualian lainnya ada pada atau ditemukan pada gen-gen mitokondria ya. Nah, kemudian juga ada kodon non-universal, kodon yang tidak universal atau kode genetik yang tidak universal, yang juga ditemukan pada inti dari gen-gen protozoa dan dalam DNA bakteri. Tapi itu adalah perkecualian, jadi jumlahnya sangat sedikit, dan secara umum kode genetik adalah universal, artinya bisa berlaku untuk hampir semua organisme. Baik, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang kode genetik. Jadi ada 8 sifat kode genetik. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.